Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Luar biasa kasihnya. Hari ini selain ibadah, pujian, penyembahan dan khotbah, kita juga akan ada pelayanan perjamuan kudus. Pastikan kita semua sudah memegang perjamuan kudus, hosti dan anggur, karena kita masih mengikuti protokol kesehatan ketat. Jadi hosti dan anggur itu dibagikan kepada Bapak Ibu Saudara ketika masuk di gereja tadi. Ya, cuci tangan, hand sanitizer, kemudian cek suhu dan duduknya tetap berjarak. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, hari ini atau bulan Mei ini bulan berbicara tentang misi Allah kepada umatnya, kepada gerejanya. Misi Allah kepada seluruh umat manusia secara umumnya, yaitu misi tentang penyelamatan. Misi tentang penyelamatan dengan hadirnya gereja, persekutuan umat-umat percaya. Pada saat itu gereja mula-mula ada di Yerusalem dan sekitarnya. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga dan Tuhan Yesus mengirimkan penolong yang lain yang sepadan, Roh Kudus, dan ketika murid-murid saat itu menerima urapan Roh Kudus, maka mereka berani bersaksi dan kemudian mereka dipakai oleh Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa, berapapun harganya, dan terjadilah satu persekutuan, koinonia, marturia. Mereka sehati, sepikir, sejiwa, seroh, sepelayanan. Mereka berkumpul bersama-sama dengan satu budi ketekunan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka bertekun dalam persekutuan. Mereka bertekun dalam memecahkan roti, dan mereka bertekun di dalam doa. Hari ini, saat ini, saya memberi tema kepada khotbah saya, yaitu kita semua terpanggil atau dipanggil untuk melayani dengan perikop Alkitab yang ada, yaitu 1 Samuel pasal 3 ayat seluruhnya, ayat 1 sampai ayat 21. Tetapi nanti Bapak Ibu baca di rumah, ada beberapa ayat yang akan saya kutip, nanti akan ditampilkan oleh anak kita, yaitu Yudita Pita. Puji Tuhan. Tapi sebelumnya izinkan saya mengundang ada beberapa saudara yang akan menyerahkan diri di dalam pelayanan baptisan kudus. Baptisan air, gereja kita melaksanakan sakramen gereja baptisan air. Ada beberapa nama-nama yang mohon izin secepat kilat, cepat maju ke depan dan saya akan mendoakannya Bapak Ibu Saudara. Yaitu yang pertama, boleh maju ke depan Bapak Ong Teng Ok menghadap ke jemaat. Lalu Saudari Nancy Henry maju ke depan. Lalu Saudari Laura Yesika Purba. Laura Yuseria Leoni Purba. Ya, mohon maaf ada kesalahan. Lalu Benaya Bagas Kristianto. Ya. Reni. Ya, Reni maju ke depan. Reni siapa namanya, nanti dari formulir kita akan, ini belum ada formulir. Nanti setelah ibadah ini saya akan memberikan penjelasan dan pembekalan kepada saudara-saudara ini di ruang tamu pastori sekitar 10 menit, tidak lama-lama. Jadi mereka akan mendapatkan pembekalan selesai ibadah pada bulan Mei dan bulan Juni ini, dan nanti tim kreatif dibantu oleh Pak Akhir Arianto, Koko Eri dan Koko Yefta akan mencari, mempertimbangkan apakah lebih efisien mana baptisannya di bawah sini, kolam baptisan gereja, atau di kolam renang misalnya Villa Dagotol atau kolam renang Tasa. Nanti Om Akhir Arianto, Koko Eri dan Koko Yefta akan mempertimbangkannya. Ini ada 5 orang, mungkin minggu depan masih muncul. Jadi pembekalan penjelasan tentang baptisan ini akan kita berikan selesai ibadah sekitar 10 menit. Siapa hamba Tuhan yang berkhotbah melayani pada saat itu, itulah yang akan memberikan pembekalan. Minggu depan mungkin Ibu Mina, Ibu Pendeta Mina Keswanti, karena saya akan melantik pendeta muda Saudara Judin Sofianto Bakara di GGP Elroy dan juga Majelis Jemaat GGP Elroy. Jadi minggu depan saya izin lagi, ini eskalasi pelayanan semakin
sibuk, semakin penuh, tapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya melihat dengan sukacita karena meskipun saya sore atau malam atau besoknya saya mengikuti rekaman live streaming ibadah kita. Jadi puji Tuhan. Jadi mohon izin saya seringkali tidak ada di tempat. Ya, kemudian nanti juga minggu terakhir bulan Mei melantik pendeta penuh, pendeta Naso Telembanua di GKP Kabar Baik. Ya puji Tuhan. Kemudian ada beberapa mungkin saya ke Manado dengan majelis pusat. Jadi seperti itulah kesibukan saya, mohon izin. Jadi nanti ketika saya tidak ada, nanti hamba Tuhan siapa yang akan saya pesankan untuk membekali saudara-saudara yang akan ikut baptisan kudus, sakramen baptisan air Gereja Gerakan Pentakosta. Mari kita tundukkan kepala, yang di depan tangan dilipat yang manis. Saya akan berdoa buat saudara. Terima kasih Bapa di surga, Allah kami yang baik. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang sudah menyerahkan diri untuk masuk di dalam sakramen baptisan kudus, baptisan air Gereja Gerakan Pentakosta. Seorang bapak, kemudian 3 orang saudari, kemudian seorang saudara, semuanya ada di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Biarlah Tuhan pertetapkan mereka penuh semangat untuk mengiring Tuhan dan mengikuti rangkaian acara pembekalan pelajaran tentang baptisan ini, sehingga mereka tidak hanya baptisan secara pro forma, tetapi mereka boleh mengerti, mendalami apa maksud firman Tuhan di dalam acara baptisan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati kelima saudara dan saudari kami ini. Haleluya, amin, puji Tuhan. Ya, silakan duduk kembali, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita semua dipanggil atau terpanggil untuk melayani. 1 Samuel pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat 21. Nanti dibaca di rumah sebagaimana tadi saya katakan bahwa saya akan mengutip beberapa ayat saja, ya Cici Tabita. Kita akan membaca pasal 3 ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dan ia menjawab, ya Bapa. Lalu beralih ia kepada Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Ini panggilan pertama. Panggilan kedua, ayat 6, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi, Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali. Lalu yang ketiga saya akan mengajak kita membaca Bapak Ibu Saudara, yaitu ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10, ya ayat yang ke-10, puji Tuhan. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Ayat yang terakhir dalam perikop ini, saya kutip-kutip, ayat yang ke-19. Dan Samuel makin besar, dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Puji Tuhan. Panggilan Samuel sangat unik. Berbeda dengan panggilan hamba-hamba Tuhan yang lain yang tercatat di dalam Perjanjian Lama, maupun para murid-murid Kristus yang tercatat di dalam Perjanjian Baru. Oleh karena Samuel ketika dipanggil oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dalam usia masih relatif masih muda. Ketika Tuhan misalnya memanggil Musa, itu pada saat itu Musa dipanggil pada umur 80 tahun. Jadi ada beda
keunikan, unik panggilan Tuhan terhadap masing-masing hamba Tuhan atau pelayan Tuhan. Di gereja Gerakan Pentakosta pun demikian. Ada yang dipanggil ketika masih muda. Saya dipanggil Tuhan meskipun masih sekolah pada usia 20 tahun saat itu. Masih sekolah di asrama di Petamburan, lalu saya naik bis Sudaranta ke Bogor, turun di Elim, waktu itu masih Pasar Ciputat, sudah mengambil bagian dalam pelayanan, merintis, ada 6 pos PI cabang waktu itu, saya ketua wilayah yang ke-6, ada Pendeta Andreas Joko, dan yang lain-lainnya, saudara sekalian. Nah, saya masih muda, relatif masih muda, seusia, kira-kira sepantaran bahasa kita dengan Samuel yang masih muda ini. Ada hamba Tuhan yang dipanggil sudah tua. Teman saya yang kemarin jalan ke Jawa Tengah keliling, dan kami meresmikan satu pos PI cabang dari GGP yang di Bekasi, yang dikembangkan oleh Bapak John Penaria. Kami ke sana, itu dia dipanggil 10 tahun yang lalu. Jadi ketika usia 50. Tidak peduli atau tidak penting pada usia berapa Tuhan memanggil kita. Tidak penting pada usia berapa Bapak Ibu, Tuhan memanggil Bapak Ibu Saudara untuk datang ke gereja. Kita tidak bisa berkata, wah aku rugi. Kenapa tidak dari muda aku dipanggil Tuhan? Aku sudah berumur baru dipanggil Tuhan. Tidak ada istilah begitu. Kapan-kapan Tuhan panggil kita, mana-mana Tuhan panggil kita, kita menjawab, ya Tuhan aku ada, sebagaimana aku ada. Sebagaimana Samuel, siap Tuhan, ya Tuhan, ya Bapa, aku siap mendengar, berbicaralah kepadaku. Ternyata menurut perkiraan Samuel, Imam Eli yang memanggil, tetapi Imam Eli merasa tidak memanggil, dan Tuhanlah yang memanggil. Saudara-saudara, tidak masalah pada umur berapa Tuhan memanggil umatnya. Tetapi yang menjadi masalah adalah, yang harus kita perhatikan adalah konsistensi panggilan Tuhan kepada kita. Konsistensi itu artinya ketika Tuhan memanggil kita, Bapak Ibu Saudara yang dipanggil untuk baptisan ini, konsistensi bagaimana kita rajin di hadapan Tuhan. Kita ada kerinduan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Panggilan Tuhan itu kita responi tidak mut-mutan atau mut-mutan. Kalau mut kita, oh ya Tuhan semangat. Kalau tidak mut, aduh. Itu terlihat dari kata-kata kita. Kalau mut, haleluya puji Tuhan. Kalau tidak mut, oh ya nasib, mengapa begini? Saudara sekalian. Kalau mood nulis renungan lebih daripada pendeta tugasnya, sampai sehari 5 kali lagi mood. Tapi kalau tidak ada mood, ngilang, ke gereja pun tidak ada. Ini mood-mutan namanya. Mood-mutan. Saudara sekalian, konsistensi penting. Anda dilihat oleh orang bukan karena sehari nulis renungan 10 kali, 5 kali di-share di sosmed kita, tetapi bagaimana konsistensi kita, meskipun hal-hal perkara-perkara kecil yang kita kerjakan, itu Tuhan menganggap sabaslah engkau hambaku yang baik dan setia. Engkau sudah setia dalam perkara-perkara yang kecil, dan aku akan mempercayakan kepadamu perkara-perkara yang besar. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Kemarin baru nulis renungan, sehari sampai 8 renungan. Ada di Instagram, ada di Facebook, ada di macam-macam, di grup WA. Besoknya bilang sama pengatur pelayanan, mohon izin saya selama sebulan, setahun, 10 tahun, jangan dijadwalkan pelayanan dulu. Loh, ada apa ini? Mengapa tidak ada konsistensi? Tuhan melihat, dan Tuhan memberi nilai. Tuhan memberikan apresiasi kepada kita kalau kita setia melayani. Jadi kita tidak mencari gerakan-gerakan yang spektakuler, yang kalau orang meruka bilang ngedap-edapi, mantap ini, bikin renungan sehari bisa 10 kali. Besoknya bilang sama
pembuat jadwal pelayanan, aku jangan dijadwalin dulu ya. Loh, kenapa? Om, Pak, Cik, kok dek tante? Karena aku lagi lesu, lelah, letih, lemah. Nah loh, kemarin semangat nulis renungan, memberikan kekuatan. Kalau begitu tulisan renunganmu tidak lagi efektif. Tidak lagi dibaca karena engkau menulis semangat ya, engkau sendiri tidak semangat. Mudah-mudahan aku dijauhkan dari itu ya. Dan aku tidak menyindir siapa-siapa. Karena ada, saya melihat di sosial media itu seperti itu. Ya, dijauhkan kiranya dari kita para jemaat Tuhan GKP Husana dan hamba Tuhan GKP Husana tetap semangat. Firman Tuhan katakan di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 21 sampai ayat 23, dikatakan di sana, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Apa kata firman Allah? Pada waktu itulah aku berterus terang kepada kamu, kepada mereka, dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, kamu, nyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kalimat yang lugas ini, yang keras ini, bagi kita yang tidak konsisten di dalam melayani Tuhan. Oh Tuhan, aku kan sudah menguatkan, memberkati dengan renungan-renunganku. Sehari aku produktif nulis 5. Tapi engkau tidak konsisten. Sama dengan, maaf kata, pembuat kejahatan. Ya, Bapak Ibu Saudara, apa yang kurang dari orang-orang seperti ini? Semangat, tapi karena mut-mutan. Ini semangat, besok tenggelam, besok nongol, besok tenggelam. Kalau seperti itu, khawatirnya nanti di lautan yang dalam, di daerah pantai Bali sana, tenggelam seterusnya kan, kalau seperti itu. Jadi repot. Semangat, tampil terus, meskipun ketika diklat di Jawa Tengah, ada seorang gembala yang berkata, Pak Ketua Mada, manggil saya, bagaimana saya bisa semangat seperti Bapak? Kalau Bapak memang sudah jelas, saya yang mengikuti di sosial media dan teman-teman, Bapak itu ada gaji tetap tiap bulan, saya itu persembahan jemaat itu terkadang ubi, terkadang singkong, terkadang jagung, terkadang tidak ada persembahan. Tapi mereka melangkah kaki ke rumah Tuhan, ibadah. Terus persembahannya bagaimana? Apa? Blas itu sama sekali tidak ada 500 perak yang logam itu. 1000 perak yang kecilan, itu aja. Terkumpul tidak sampai 100.000. Ya. Saya bilang, Bapak, kalau sukacita kita itu terpengaruhi oleh berkat seperti itu, maka sukacita kita itu dangkal. Tetapi kalau kita terus bersukacita, saya ingin menampilkan kepada siapa saja yang saya temui, baik mengajar di sekolah teologi, saya mengajar di Pentecostal School of Ministry, dan nanti bulan Juli diminta mengajar juga. Ya, kemarin Bu Gembala kami rapat di restoran apa itu, ya, itu ketua yayasannya sudah nanti Bapak memperkuat mengajar mata kuliah pendidikan. Wow, memang itu saya praktisi pendidikan. Kalau teologi saya agak berat, ya, puji Tuhan. Kepada mereka saya katakan bahwa sebagai seorang pembicara, pemimpin, sebagai seorang hamba Tuhan, jangan tampilkan dirimu. Kalau kebetulan kau diundang untuk menyampaikan firman Tuhan, diberkati untuk menjadi berkat, sedangkan engkau sendiri lagi tongpes, kantong kempes, jangan tampakkan. Engkau kehilangan momen untuk memberkati. Harus konsisten, hamba Tuhan harus konsisten. Kekuatanmu bukan dari dirimu sendiri meskipun engkau tongpes, tetapi Tuhan memberikan kekuatan kepada saudara. Saya katakan begitu. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, luar biasa. Samuel
dipersiapkan untuk melayani Tuhan. Kita semua dipersiapkan untuk melayani Tuhan. Nah, puji Tuhan, ya, dari kita itu Ananda Yefta itu sudah bergabung dengan tim majelis daerah dari berbagai daerah dan tim majelis pusat dalam mempersiapkan sidang raya hibrid. Kita nanti ketempatan tanggal 9 dan tanggal 10 Agustus kami ke Manado, Yefta di sini, PIK bersama dengan teman-teman dari Elim, Pak Sutiono sama Pak Yudi Prasetyo, Bapak Naso, dan dibantu oleh ibu-ibu. Mohon ibu-ibu jemaat lokal sini juga membackup. Nah, karena kita memang ketempatan. Ternyata internet kita di GGP daerah Banten ini kita paling kuat, KBPS-nya paling kuat kita. Ada 50 KBPS. Mungkin cukup, kalau perlu kita naikkan lagi. Pada bulan Agustus itu kita bilang sama Telkomsel, PT Telkom, untuk dinaikkan menjadi 100 Kbps supaya tidak naik turun. Tinggal problematika kita adalah genset. Kalau mati, matilah semua. Kalau listrik gangguan, terganggulah semua. Ya, puji Tuhan. Saya sangat senang sekali, saudara sekalian. Saya begitu luar biasa mengucap syukur di usia saya yang terus Tuhan tambahkan semakin tua. Saya sudah tidak bekerja lagi mengajar, saudara sekalian. Anak Yefta, Heri, kemudian tampil. Ini proses regenerasi yang harus berlaku terjadi dalam gereja Tuhan. Dipersiapkan untuk melayani. Sebagaimana Yefta, Heri, Philip Erianto, kita semua, Bapak Ibu Saudara, masing-masing keluarga, jika dipersiapkan atau dipercayakan anak-anak keturunan, laki dan perempuan sama saja. Bagaimana sikap kita terhadap anak-anak, keberhasilan anak-anak? Oh, kalau anak saya sudah merintis satu usaha, mereka berhasil. Oh, kalau anak saya sudah naik pangkat, supervisor area, mereka berhasil. Oh, kalau anak saya sudah masuk kerja, mereka berhasil. Tidakkah kita lihat dari dimensi yang lain, dimensi kerohanian, dimensi pelayanan? Oh, kalau anak saya rajin ke gereja, mereka diberkati Tuhan. Oh, kalau anak saya rajin ambil bagian dalam melayani, mereka dipakai oleh Tuhan. Oh, kalau anak saya bertumbuh di gereja, anak saya dipakai oleh Tuhan. Mengapa ada banyak anak-anak, keturunan-keturunan keluarga yang membuat ribet dalam keluarga itu? Karena kurang didikan secara rohani. Ada banyak anak-anak yang mereka sudah kehilangan momen kasih Tuhan. Orang tuanya tidak mempersiapkannya dengan baik, pergaulan bebas masa mudanya, lahirlah anak-anaknya, kemudian anak-anak tidak ada sentuhan-sentuhan kasih sayang, apalagi pendidikan kerohanian, firman Tuhan, maka jadilah mereka merepotkan orang tua. Yang kerepotan orang tua masih mending, merepotkan kakek neneknya, dibuat malu karena tidak ada sentuhan kasih sayang. Ada banyak keluarga-keluarga yang demikian. Bapak Ibu Saudara, ini doa kita bersama. Anak-anak dipercayakan kepada saudara, kita semua. Tanggung jawab kita untuk kita mempersiapkan mereka melayani. Peran keluarga itu sangat penting sebagaimana Samuel. Orang tua Samuel siapa, saudara sekalian? Hana dan Om Elkana. Mereka, orang tua ini menitipkan Samuel itu di bait Allah, di bawah bimbingan oleh seorang imam Eli. Mengapa Elkana dan istrinya, papa dan mama dari Samuel tidak mempersiapkan mereka untuk menjadi seorang yang beternak yang luar biasa, yang akhirnya mereka berselisih pendapat tentang daerah area untuk mereka itu, saudara sekalian. Tapi puji Tuhan, saya melihat kelebihan berkat yang luar biasa untuk Hana dan Elkana ini, yang benar-benar mempersiapkan Samuel
sehingga ia bertumbuh menjadi anak yang baik dan tidak merepotkan orang tuanya. Bayangkan saudara sekalian, bayangkan kalau tengah malam saya diketok-ketok-ketok. Wah, orang-orang tegap nyari. Saya mencari Yeftah karena kasus ini. Saudara sekalian, Yeftahnya karena udah banyak jaringan, dia ngumpet kemana-kemana. Betapa repotnya saya. Tidak usahlah bilang malu, repotnya saya. Tapi puji Tuhan kita bersyukur kalau anak-anak kita ada di dalam lingkup persekutuan gereja. Persekutuan di mana di situ saudara sekalian berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Ya, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara-saudara seiman hidup dalam persatuan, persekutuan di dalam Tuhan. Peran Imam Eli, hamba-hamba Tuhan, pendeta di gereja harus memperhatikan bagaimana keluarga kita, generasi muda kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ya saya kemudian beberapa hari yang lalu saya share bapak-bapak yang akan baptis ternyata nambah puji Tuhan. Ya, enggak apa-apa kalau nanti ada yang nambah lagi karena saya untuk pembekalan hari ini saya sudah buatkan ketikan. Jadi nanti minggu depan saya titipkan Ibu Mina ketika saya pelayanan keluar saudara sekalian. Ya. Tugas gereja dan tugas keluarga mempersiapkan keluarganya, anak-anak dan cucunya untuk datang kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Ya, luar biasa. Saudara, saya tidak pernah menyangka ya kalau anak-anak kita ini bisa join jejaring sinergi dengan majelis daerah, majelis pusat, tokoh-tokoh majelis pusat, ketua umum, sekretaris dan sebagainya. Semalam ya Yeftah ikut Zoom dengan tim panitia, karena Yeftah termasuk anggota panitia sidang raya daerah Banten. Ya, nanti teman-teman juga begitu. Teman-teman meskipun namamu tidak tertulis di majelis pusat, tenang aja ya teman-teman, bantulah PIK, tim PIC GGP Husana Mada Banten, ya saudara Yeftah supaya kita bisa berlangsung dengan baik sidang raya hibrid. Hibrid itu seperti kita ini, contohnya gampang. Ada yang di dalam, di ruangan, ada yang pakai online, pakai jaringan. Ya, jadi itulah hibrid. Makanya sidang raya nanti yang berangkat adalah dari majelis pusat, semuanya majelis daerah 2 orang, majelis wilayah 1 orang, dan para gembala nanti kumpulnya di sini. Mereka melihat kami yang kumpul di Manado, mereka di sini aktif juga, sama kami bisa ngomong. Kalau ini kan YouTube live streaming ini kan hanya satu arah, yang Bapak Ibu yang bergabung melalui YouTube ini kan tidak bisa ngomong dengan kita, ya kecuali live streaming kita dialog seperti itu. Nah, saudara sekalian, ke depan gereja Tuhan harus mampu menyesuaikan adaptasi dengan keadaan yang ada. Kalau kemudian pandemi kita tidak ada siaran seperti ini, aduh, memang masih ada sih gereja kita di daerah Banten ini yang pandemi ini tidak ibadah. Gembalanya nulis renungan saja. Saya nanya Pak Gembala kok tidak ada pakai YouTube atau Facebook? Nggak ada yang bisa gitu. Loh, Pak Gembala nggak mau belajar? Puji Tuhan. Kita prinsip belajar itu seumur hidup, long life education. Ya, saudara sekalian, jangan berpikir masih tua, sudah tua. Kemarin ketika ketemu dengan tim pejabat dari Majelis Daerah Jabar, ya Ibu Gembala juga dengar, saya salut kepada Ketua Mada Banten yang masih terus belajar. Loh, iya, memang kita belajar itu tidak mengenal umur, usia emas yang gampang mengingat, itu antara umur 15 sampai umur 21, tidak. Meskipun berulang-ulang belajar saya, ya tidak apa-apa, jangan menyerah. Kalau misalnya Bang Hendra sekali belajar ngerti, saya 5 kali baru ngerti, ya tidak apa-apa. Memang udah, ya sudah tambah umur, tapi saya tidak mau ada istilah bagi saya ini, udah tambah umur, manula, lalu saya sebagai seseorang yang out of date. Oh, tidak. Dalam hal ini Tuhan juga tidak demikian ya saudara sekalian.
Nah, saudara-saudara, dalam melayani Tuhan, kita dipanggil atau terpanggil untuk melayani Tuhan, masuk di dalam rencana Tuhan yang indah. Ya, itu tadi saudara sekalian, kita dipersiapkan oleh Tuhan untuk melayani, dan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sebagai keluarga harus mempersiapkan generasi kita untuk melayani. Saudara, akan tampak ciri kita. Kalau ketika kita ngobrol dengan seorang, puji Tuhan, hari ini anak saya dapat second job, tugas lain di luar sana, meskipun bukan tugasnya, lumayanlah buat pendapatan, tambah-tambah beli permen begitu. Kalau kita senang seperti itu berarti ketahuan bagaimana kerohanian kita. Tapi kalau puji Tuhan, anak saya sudah semangat, sebelum jamnya dia sudah berangkat ke gereja, melayani, luar biasa. Saya bersyukur kepada Tuhan, itu baru jempol. Sabarlah, hei engkau, hambaku yang baik dan setia. Engkau sudah setia dalam perkara-perkara yang kecil, aku akan mempercayakan kepadamu perkara yang besar, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah, saudara sekalian, perlu panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Mengapa perlu panggilan Tuhan? Kita tidak serta-merta, misalnya di sini ada Koko Aryadi ataupun Bang Sony, ya Wijaya, tiba-tiba kita menyodorkan diri. Pak Gembala, ya saya pengen khotbah juga di GGP sana. Oh, puji Tuhan. Tetapi saya akan balik bertanya, apakah abang ini ada panggilan Tuhan dalam hidupmu, merasa Tuhan panggil untuk tugas itu? Siap, saya merasa dipanggil Tuhan untuk tugas itu. Baik, kalau merasa, sebagaimana Samuel, saya akan mempersiapkan. Ada indikator seseorang yang memang merasa dipanggil Tuhan. Dia mau belajar, terus belajar. Wong generasi sekarang ini, saat sekarang ini kita gampang kok belajar. Zaman saya dulu nulis, masih sekolah dulu, ya Bang Jerry, masih sekolah dulu saya pakai ini, terus nulisannya itu create. Udah gitu tidak ada rekaman, tidak ada notulen, hapus, ganti lagi, hapus, ganti lagi. Itu zaman dulu saya seperti itu. Lalu juga tulis. Guru ngomong, tulis. Itulah metode belajar CBSA, catat buku sampai habis. Nah sekarang ini kita tinggal toeng. Apa toeng? Iya, kita nonton di YouTube bagaimana cara menanam bibit sayuran dengan tanaman hidroponik. Hidroponik pakai peralon yang di lubang-lubang, di situ ada air, tanam aja bibit kangkung atau apa nanti tumbuh. Bagaimana kangkung yang sudah tumbuh, apakah ditarik atau digunting? Kalau digunting nanti dia akan tumbuh lagi. Oh itu kan tidak usah kita perlu dosen atau guru. Guru kita tinggal buka YouTube, ya kan banyak, macam-macam banyak, tinggal kita mau mengeksplor, belajar atau tidak, kan gitu. Ini zamannya, zaman kemudahan saudara sekalian, jadi perlu panggilan Tuhan. Yang berikutnya saudara sekalian, ya, yang berikutnya adalah hati yang siap dibentuk. Hati yang siap dibentuk. Kalau tim kreatif kita, misalnya Koko Randy di depan, tidak merasa hati yang siap dibentuk, pasti dia merasa aku di depan sepertinya aku dilihat banyak orang, tidak bisa bergerak, ini itu, kan gitu. Enggak aku minder di depan, aku mending di belakang aja, penyambut tamu, gitu. Lah penyambut tamu berdiri terus, tamunya sudah ibadah, dia berdiri terus, malah wek gitu. Ya bergabunglah di dalam ibadah ya. Ini puji Tuhan di luar udah nggak ada, berdiri terus. Nah, kalau tidak rasa panggilan Tuhan, mengerjakan seperti itu, merasa bosan. Nggak mau aku. Apalagi dihitung dengan kalkulator. Hitung pakai kalkulator pasti untung. Wah, repot. Melayani Tuhan udah mulai hitung pakai kalkulator pasti untung. Ya, hati yang melayani. Ya, saudara sekalian. Yeremia pasal 17 ayat yang kelima.
Yeremia 17 ayat yang kelima, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Saudara sekalian, ada 3 dimensi ini. Orang yang mengandalkan manusia. Coba kita introspeksi. Tidak hanya kita, istriku, suamiku, anak-anakku, ada yang nggak mengandalkan manusia? Lalu mengandalkan kekuatannya sendiri. Coba kita introspeksi. Aku, istriku, suamiku, anak-anakku, apakah ada yang mengandalkan kekuatannya sendiri sehingga tidak perlu ke gereja, atau ke gereja merasa itu sebagai sesuatu ya jenuh, buang-buang waktu saja? Mari kita introspeksi diri. Aku, istriku, suamiku, apakah mereka hatinya menjauh dari Tuhan? Ini sulit diukur, dilihatnya hati menjauh dari Tuhan, tapi indikatornya ada. Hati menjauh dari Tuhan itu kalau baca Alkitab sudah ogah, komik ya. Hati menjauh daripada Tuhan itu kalau dengerin lagu-lagu rohani udah ogah, lagu-lagu pop ya, apalagi lagu-lagu dangdut. Hati yang menjauh dari Tuhan itu adalah kalau melangkahkan kaki ke pesta ya, ke tempat ulang tahun ya, tapi ke gereja ogah. Itu hati yang menjauh dari Tuhan. Jadi hati yang menjauh dari Tuhan memang tidak bisa diamati karena itu bersifat di dalam. Tapi indikatornya kita bisa melihat. Nah, saudara sekalian, jadi dalam surat Roma pasal 12 ayat 1 dan ayat 2, Roma 12 ayat 1 dan ayat 2, katakan di sana, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini penting, saudara sekalian. Bagaimana kita mampu membedakan manakah kehendak Allah, manakah yang sempurna? Kalau kita sendiri, tadi di ayat yang pertama kita dituliskan di sana bahwa hatinya menjauh dari Tuhan. Seseorang yang menjauh dari Tuhan, hatinya menjauh dari Tuhan itu tidak memerlukan hal-hal ibadah, saudara sekalian. Indikatornya hanya itu saja, gampang. Ya, tapi kita juga tidak boleh lalu main tunjuk saja, menghakimi ya, saudara sekalian. Saudara-saudara, yang terakhir ingin saya katakan, saya mengutip dari seorang teolog abad ini, yaitu John Piper. John Piper menyatakan bahwa ketika kita sudah melihat kemuliaan Tuhan, maka kemuliaan yang lain itu menjadi tidak penting. Mencari popularitas dan sebagainya. Ketika kita sudah merasakan kasih Tuhan, maka kasih yang lain itu tidak begitu penting. Bukan berarti tidak perlu. Ya, kasih suami kepada istri perlu. Jangan suami nyalakan istri terus, istri juga gitu. Suami di depan pintu mau pulang, dengar istrinya, wah ini udah siap-siap nyerang saya ini. Suami kabur balik lagi, kemana gitu, salah sendiri kan. Orang tua pun begitu, anak-anak serba salah, serba disalahkan. Ini salah, itu salah. Berikan kebebasan kepada anak, apalagi yang sudah dewasa, seperti Samuel ini, untuk menentukan sikapnya, langkahnya. Samuel melangkahkan kaki mencari Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mana yang kita pilih? Dekat dengan Tuhan atau biasa-biasa saja? Samuel terus memegang komitmen untuk hidup melayani Tuhan sehingga orang-orang melihatnya, mereka diberkati. Hati yang mau melayani adalah yang lebih penting dari semuanya. Kita melayani bukan karena harta, jabatan, dan lain sebagainya. Iman kepada Tuhan itu menjadi pusat dalam pelayanan kita.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, mari kita akan bangkit berdiri, kita akhiri ibadah, kita akan menerima perjamuan kudus. Singer worship leader, kita maju ke depan nyanyikan pujian ini. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk, betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah, kunci apa ini? Ya, haleluya. Dan kita akan menerima perjamuan kudus. Kita bangkit berdiri semua Bapak Ibu Saudara. Satu kali kita nyanyikan pujian ini. Kau telah memilihku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk, betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Bait kedua, kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu. Jadikan aku bait suci-Mu. Kita sama-sama menerima perjamuan kudus, hosti dan anggur saat ini. Silakan menempatkan diri saudara. Tim musik semua sudah mendapatkan hosti dan anggur. Puji Tuhan, sidang jemaat Tuhan. Baik, izinkan saya bertanya. Ini kebalik, biasanya setelah dibagi keliling baru saya bertanya, tapi saat ini saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara lebih dulu, supaya nanti tim kreatif, para pelayan yang di luar sana memberikan hosti dan anggur kepada kita. Yang belum atau menerima perjamuan kudus ini tidak lengkap, hanya hosti saja atau anggur saja. Yang perlu lengkap, silakan angkat tangan kanan saudara dan pelayan Tuhan akan memberikan kepada saudara. Puji Tuhan, semuanya sudah. Dan kini giliran kami, puji Tuhan. Bapak-bapak hamba Tuhan, kita angkat tangan kita untuk mohonkan berkat hosti dan anggur. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan memberkati hosti dan anggur ini dengan berkat perjamuan kudus, sehingga setelah kami terima, kami makan, kami minum, kami masuk dalam persekutuan yang indah melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib yang memberkati kami, yang memberikan jaminan keselamatan dan hidup kekal kepada kami setelah kehidupan, kematian, dan hidup kekal selama-lamanya dalam surga. Terima kasih Bapa, kami akan terima perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Giliran kami yang akan menerima Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, tubuh dan darah Yesus. Tubuh dan darah Yesus. Tubuh dan darah Yesus. Saudara-saudara, hosti dan anggur. Hosti di tangan kanan kita pegang, dan anggur, cawan anggur ada kita pegang dengan tangan kiri kita. Firman Tuhan katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami,
ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, baik yang di gereja maupun di rumah atau di tempat masing-masing, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin, puji Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Mari Bapak Ibu Saudara, roti atau hosti kita angkat lebih tinggi dengan tangan kanan kita. Dan ikuti petunjuk firman Tuhan berikut ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus kita makan. Haleluya. Kita pegang cawan anggur dengan tangan kanan kita dan kita angkat tinggi. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita terima, kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga, Allah kami yang baik. Berkenan Bapak Gunawan berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan dan terjemahan kudus yang kita terima. Haleluya. Dengan ucapan syukur kepada Tuhan, kami berterima kasih atas begitu baiknya Engkau Tuhan. Amin, amin. Firman-Mu sudah disabdakan oleh Bapak kepala itu luar biasa. Glory, haleluya. Kami mau seperti Samuel yang dipanggil berapapun usia kami Tuhan. Yes. Kami tidak memandang usia kami baik tua atau muda Tuhan. Kalau Engkau berkenan kepada kami akan katakan siap Tuhan. Ini kami, ini hidup kami serahkan kasih. Terima kasih Tuhan atas firman ini Dalam nama Tuhan Yesus. Kau berkati hamba-Mu Bapak Gembala. Saat itu Tuhan luar biasa pekerjaan Tuhan bertambah-tambah terus bertambah-tambah Tuhan. Hamba-Mu sekarang sering keluar oleh sebab Tuhan, mari Tuhan Kau beri kekuatan sehingga hamba boleh memberikan visi dan misi daripada-Mu Tuhan. Boleh melayani di mana-mana tempat Tuhan bekerja. Pakailah hamba-Mu Tuhan di kekuatan selalu Tuhan. Nama-Mu saja dipermuliakan. Sekali lagi Tuhan, kami berterima kasih atas perjamuan kudus mengingatkan kami betapa pengorbanan-Mu sangat luar biasa Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas kasih-Mu. Kami berterima kasih atas pengorbanan-Mu di kaisar kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita mengakhiri ibadah kita. Saya undang kita bangkit berdiri bersyukur kepada Tuhan. Kita sudah mempersiapkan persembahan kita. Sebagaimana biasa kita protokol, kita keluar melalui pintu depan dan kemudian masuk keluar melalui samping dan seterusnya. Nanti hamba Tuhan akan mem-pick up kita di depan pintu gereja. Puji Tuhan, persembahan sudah kita siapkan. Kita berdoa. Segala puji, hormat dan syukur bagi Tuhan Allah kami yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu. Terima kasih untuk ibadah pada siang hari ini, pagi siang hari ini, ibadah raya
ibadah online juga minggu pertama di bulan Mei ini disertai dengan perjamuan kudus. Kami percaya bahwa Tuhan memberkati kami, baik kami yang mengikuti secara onsite maupun kami mengikuti secara daring online di tempat kami masing-masing, karena tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong dan memberkati kami. Kasih Tuhan luar biasa terus beserta dengan kami, meskipun kami juga ada beberapa yang beribadah di rumah kami masing-masing. Engkau melihat persiapan atau persembahan yang sudah kami siapkan ini bukan sekedar jumlah, tetapi ketulusan, kerelaan, kesukacitaan kami dalam memberi, itulah yang Tuhan perhitungkan. Berkati ya Tuhan, kami percaya bahwa Allah sanggup membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepada kami semua. Terima kasih Bapa di surga, kami mengangkat tangan kami tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Saudara sekalian, pulanglah dengan sukacita, kasih Allah melimpah dalam kehidupan saudara, kasih dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, memberkati Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, baik yang onsite di gereja maupun online di rumah masing-masing. Berkat Tuhan sama berlaku untuk kita semuanya, mencukupi segala kebutuhan kita, memberkati usaha, pekerjaan, mata pencaharian, studi, sekolah, kuliah, masa depan keluarga kita. Maranatha, Tuhan Yesus datanglah. Ya, Tuhan Yesus datanglah. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih.